Assalamualaikum, Bu Wahda. Ya, silakan masuk, Bu Wahdania. Iya, terima Silakan kasih Bu Titin. duduk. Iya, terima kasih Bu Titin. Eh, Bu Titin makin cantik nih Bu Kepse. Gimana Terima kabarnya? kasih. Alhamdulillah, baik. Bu Iya, Wahda, gimana kabarnya? Baik, baik-baik saja. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Iya, sepertinya kita ada agenda yang harus kita lakukan ya pada hari ini. Mm-mm. Eh, Menurut kalau sesuai dengan rencana kita sebelumnya bahwa Ibu Ibu Wahda akan melakukan praktek coaching dengan Pak Arif ya. Ya, betul Bu Iya, Titin. sudah siap, Bu? Ya, sudah, saya sudah Ya, siap. baik. Kita ke Eh, kelas tarif Bu ya. eh, iya, tapi mungkin sebelum kita ke sana, saya Mm-mm. ingin juga berdiskusi sebentar ya. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ya kepada Bu Wahda terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan. Eh, yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik nih, Bu. Ya, jadi ada rubrik penilaian di situ bahwa hari ini Ibu sebagai coach dan Pak Arif sebagai coachee akan saya amati ya nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah dalam prosesnya nanti ini Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, sudah menggunakan mendengarkan dengan rasa, atau mungkin juga apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan juga saya ingin mengetahui dan ingin mengamati bagaimana respon coachee terhadap coach. Dan satu hal juga ya, mungkin Ibu jangan lupa bahwa di dalam melakukan proses coaching ini kita perlu juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Bahwa kita harus ada kesetaraan ya, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, pertanyaan yang ingin saya ajukan, eh, kira-kira ini kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi ya dari Iya. ketiga kompetensi inti coaching itu sendiri, dari present hadir sepenuhnya, kemudian Ya. mendengarkan aktif, dan terakhir keterampilan mengucapkan pertanyaan. Saya merasa Hmm. masih lemah untuk di posisi mengajukan pertanyaan karena agak belibet ketika menggunakan dalam proses coaching, kemudian kita fokus dan terakhir kita harus mengajukan pertanyaan dan kemudian menggali si coachingnya itu sendiri. Saya merasa masih lemah di proses keterampilan mengajukan dari pertanyaan itu sendiri. Iya, jadi berarti dari kompetensi-kompetensi inti, eh, satu kompetensi ini, satu poin ini yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, Iya, seperti penilaian itu. penilaian Ibu sendiri terhadap satu kompetensi yang ingin dikembangkan ini seperti apa? Penilaian saya kebetulan ini Mm-mm. sudah berjalan, kemarin saya sudah praktek juga ya sebelum Bu Titin hadir. Saya masih, kalau di presentasi nih progres saya di angka 10 sampai di 100, saya masih di 30 menurut saya. Saya masih butuh orang untuk kemudian saya mengamati saya. Eh, ini saya, kalau saya ya self assessment Ya. saya secara pribadi, saya melihatnya seperti itu, masih masih terlalu lemah, masih di kategori rendah menurut saya. Menurut Ibu, apa sih indikator ketercapaian, indikator bahwa Hmm. Ibu sudah memiliki keterampilan yang berbobot itu indikatornya seperti apa menurut Uh, Ibu? ya, indikatornya adalah kemudian saya bisa menangkap kata kunci Hmm. dari percakapan si coach ini ya, jawaban kata kunci dari jawaban si coach, kemudian saya memparaphrase dan memformulasikannya menjadi sebuah pertanyaan. Ini yang masih sulit buat Hmm. saya. Kalau kalau di kalau melihat dalam proses itu mungkin sudah sangat luar biasa, ketika kita dalam menjadikannya ke pertanyaan itu agak susah. Seperti itu. Ya, Seperti itu Bu oke. Titin. Iya, baik, berarti Ibu sudah siap ya untuk kegiatan coachingnya. Insya Allah. Baik, kita akan ke tempat Pak Arif ya Iya. bersama-sama, dan saya akan mengamati, saya akan melihat kompetensi Ibu di poin yang tadi itu yang ingin Ibu kembangkan Iya. seperti apa. Ayo kita ke tempat Pak Arif, Bu Wahda. Iya. Iya.
Oke, Tabe Bu Titin ya, Ya, kita keluar. silakan. Ya. Itu Bu, itu Pak Arif. Tabe Pak Arif, Assalamualaikum. Ya, tapi Bu Wahda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah kabar baik. Saya kabar baik. Bagaimana Bu Wahda? Kabar baik juga? Alhamdulillah Sehat Bu ya? sehat ya. Ini Tabe Pak Arif, saya sama pengajar praktik saya ini ya. Boleh sesuai dengan permintaan saya kemarin Pak Arif ya. Oke. Ya. Boleh kita mulai Pak Arif? Boleh Bu. Ya, nggak apa-apa Oke. nanti Bu Wahda dengan pengajar praktiknya Ibu Titin ya. Ya. Dalam pertemuan ini memang ada hal yang hendak saya sampaikan Bu. Oh iya. Apa yang menjadi pikiran saya ya. Jadi saya harapkan melalui pertemuan ini mungkin saya bisa mendapatkan inspirasi, ada pencerahan untuk mengatasi atau katakanlah menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, jadi di kesempatan ini Pak Arif menginginkan untuk pemecahan masalah seperti itu. Ya kita berbagi aja Bu ya, kita sharing. Tentu saya berharap apakah itu bentuknya pemecahan permasalahan atau mungkin pemantik agar saya mungkin bisa muncul ide gagasan bagaimana mengatasi permasalahan. Oke, berarti kita masih dalam seputar permasalahan. Nah, Pak Arif, yang Pak Arif sampaikan tadi nih, apa yang ingin Pak Arif apa Arif inginkan dalam percakapan selanjutnya, Pak Arif didapatkan dalam percakapan kita ini? Iya, jadi pada sesi percakapan kita saat ini yang hendak saya sampaikan ke Bu Wahda tentang situasi di sekolah, Bu ya. Situasi di sekolah di mana saya bertugas. Saya sebagai guru BK, guru bimbingan dan konseling, sekaligus saya juga guru penggerak di sekolah. Nah, apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program guru penggerak, itu kan saya upayakan untuk bisa saya diseminasikan, saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, kepada rekan-rekan guru. Tentunya tidak terlepas dari tugas saya juga sebagai guru BK di sekolah. Nah, Ibu, pada saat saya menyampaikan ke kawan-kawan, kepada rekan-rekan hal yang berkenaan dengan disiplin positif, Bu, tentang disiplin positif. Jadi masih ada persepsi yang belum sejalan kalau yang dengan apa yang disampaikan dalam program guru penggerak. Dalam program guru penggerak kan kita diingatkan berkenaan dengan disiplin positif ya, Bu Wada ya. Iya. Nah, saya lihat teman-teman banyak masih memandang bahwa setiap perbuatan perilaku siswa yang terjadi di sekolah itu ada konsekuensi, itu ada ganjaran. Jadi bahkan dalam bentuk hukuman ya ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini yang sedang saya coba luruskan ya agar bisa sejalan dengan apa yang ada pada guru penggerak, bahwa disiplin positif itu kita tidak bicara hukuman, begitu ya. Kita tidak bicara hukuman, melainkan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi diantaranya agar kita bisa membangun kesadaran pada peserta didik. Nah, hal ini yang belum bisa atau belum mudah ya diterima oleh rekan-rekan guru. Karena rekan-rekan guru berpikirnya praktis saja bahwa setiap pelanggaran itu konsekuensinya adalah hukuman gitu. Nah, ini Bu, jadi saya mungkin bisa dibantu Bu, bagaimana ya cara kita, upaya kita agar bisa mengajak rekan-rekan sejawat, guru-guru yang lain agar bisa terbangun kesadaran bahwa disiplin positif itu tidak seperti itu. Jadi di kesempatan ini Pak Arif menginginkan bahwa teman-teman guru ini yang lain bisa bersikap terbuka, menerima dan kemudian menerapkan budaya positif itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Seperti itu, Pak Arif? Iya, apa yang harusnya terjadi terutama berkaitan dengan kaidah disiplin positif, Bu ya. Bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kita sebagai guru tidak buru-buru menjatuhkan hukuman. Gitu. Oke, Pak Arif, saya sudah melihatnya. Pak Arif, sejauh ini menurut Pak Arif ya,
Sejauh ini Pak Arief melihat kondisi di sekolah ya, kondisi di sekolah dengan apa yang Pak Arief lakukan sejauh ini, apa yang sudah Pak Arief lakukan selain melakukan diseminasi ya, Pak Arief tadi sudah sampaikan sudah pernah melakukan diseminasi kepada teman-teman, dan apa ada hal lain yang dilakukan selain melakukan diseminasi? Yang saya lakukan juga karena begini, ada persepsi juga yang masih belum sesuai ya tentang tugas layanan bimbingan dan konseling. Ketika guru-guru mata pelajaran dan juga merangkap tugas sebagai wali kelas menganggap bahwa urusan siswa bermasalah itu urusannya guru BK, bukan urusannya kami, guru mapel, dan juga wali kelas. Nah, ini yang sedang saya coba untuk luruskan juga bahwa upaya untuk memberikan layanan bimbingan kepada siswa itu oleh seluruh warga sekolah seharusnya, termasuklah oleh guru mata pelajaran, kemudian juga oleh wali kelas, bahkan oleh tenaga kependidikan. Bahkan oleh tenaga kependidikan juga punya kewajiban untuk memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik ya, kepada siswa kita. Nah, jadi yang saya lakukan kemudian adalah sementara ini guru-guru ketika mendapati ada siswa yang bermasalah itu kan langsung direferal ke guru BK. Nah, yang saya lakukan adalah pada saat penanganan, katakanlah penanganan yang saya lakukan, saya memberikan layanan bimbingan kepada anak-anak, itu saya minta guru yang bersangkutan itu mendampingi. Baik guru yang mendapati permasalahan, utamanya wali kelas. Jadi agar guru terlibat. Jadi bukan sekedar dapat nih siswa bermasalah, oper ke guru BK terus lepas tangan. Oh jangan, tidak seperti itu begitu ya. Jadi agar tumbuh juga kesadaran dan bahkan kemudian kita harapkan tumbuh juga keterampilan untuk memberikan bimbingan kepada siswa, maka pada saat saya membimbing siswa, saya minta wali kelasnya ikut hadir. Atau saya minta guru yang mendapati permasalahan di lapangan itu juga ikut hadir. Begitu. Jadi bentuknya lebih seperti konferensi kasus ya, tapi dalam skala yang lebih kecil. Jadi misalnya saya guru BK-nya bersama guru wali kelasnya dengan siswa tersebut gitu. Jadi wali kelasnya juga ikut gitu, dan dalam proses bimbingan tersebut saya praktikkan segitiga restitusi begitu. Jadi saya coba gali siswanya, kita bangun kesadarannya sehingga solusi terhadap permasalahan itu bisa jadi lahir dari siswa itu sendiri. Nah, keterampilan itu saya tunjukkan di depan wali kelas, di depan guru mata pelajaran, sehingga guru mata pelajaran dan wali kelas pun melihat bahwa oh begini cara yang tepat untuk membimbing siswa, begitu. Jadi dan itu pun sesungguhnya bisa juga dilakukan oleh mereka, karena hierarki penanganan permasalahan di sekolah kan tidak semua permasalahan ujuk-ujuk langsung ke guru BK gitu. Jadi sementara ini itu yang saya lakukan, Bu Wada. Berarti yang Pak Arief lakukan itu adalah memberdayakan teman-teman ya, tidak hanya mengajak melibatkan teman-teman untuk menyaksikan, melihat bagaimana cara saya membimbing siswa. Pertanyaan saya Pak Arief, apakah teman-teman Pak Arief nih dari guru mata pelajaran atau wali kelasnya sudah tahu tentang bagaimana restitusi itu sendiri? Segitiga restitusi sendiri? Belum, Bu, belum. Karena guru penggerak di sekolah kami sementara ini baru saya sendiri. Nah, rekan-rekan yang lain belum mengikuti program ini. Jadi, kalau secara konsep bagaimana segitiga restitusi itu belum secara utuh kawan-kawan dapatkan. Karena upaya saya untuk melakukan diseminasi kan tidak bisa juga secara langsung detail menggambarkan begini loh segitiga restitusi, itu tidak bisa segamblang itu. Tapi melalui apa yang saya lakukan dalam pelaksanaan tugas, nah saya mencoba untuk menunjukkan, mencontohkan begini yang namanya segitiga restitusi seperti itu. Oke. Dalam proses menunjukkan menurut Pak Arief nih, ya menurut Pak Arief, apakah perlu untuk kemudian memberikan lagi pemahaman kepada teman-teman bagaimana penyelesaian sebuah masalah dari anak-anak ini dengan menggunakan segitiga restitusi lagi, atau seperti apa?
Baik. Jika diberikan kesempatan, tentu saya harapkan bisa menyampaikan secara lebih jelas dan tuntas, baik secara konsep maupun dalam bentuk praktik baik. Sementara ini memang yang baru saya lakukan adalah dalam bentuk menunjukkan praktik baiknya bagaimana. Nah, ini juga yang sedang saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, agar rekan-rekan guru lain juga bisa tergerak gitu, tergerak untuk mengikuti program guru penggerak ini. Salah satunya dengan cara saya berharap bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan, mungkin bisa diadakan sebuah forum pertemuan di mana di sana saya bisa membagi informasi, pengetahuan, wawasan saya tentang guru penggerak, termasuklah di dalamnya tentang segitiga restitusi. Begitu, Bu. Berarti penting Pak Arief melihat nih kondisinya dari sudah Pak Arief sampaikan bahwa ada keinginan Pak Arief untuk kemudian memandang penting bahwa segitiga restitusi ini secara konsep dan praktik untuk kemudian dibagi kembali kepada teman-teman. Apakah Pak Arief berpikir membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan fokus ya, misalnya fokus pada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi itu sendiri? Sementara ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan ya, kepada rekan-rekan guru, itu tadi Bu. Jadi dalam bentuk praktik baik, ditunjukkan langsung begini yang namanya segitiga restitusi begitu. Jadi mereka nanti kan bisa melihat bahwa oh ya, dengan pendekatan segitiga restitusi ini siswa bisa dibimbing, siswa bisa diarahkan, siswa bisa dipandu, bahkan siswa secara mandiri itu bisa dipantik ya, distimulasi untuk mengungkapkan solusi terhadap permasalahan mereka. Dan ini menjadi pengetahuan, wawasan baru bagi rekan-rekan guru. Praktik baik yang Pak Arief maksud di sini adalah simulasi dari bagaimana menangani anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu dalam berbagai praktik baik, simulasi dalam bentuk simulasi seperti itu. Bukan dalam bentuk simulasi, bahkan dalam bentuk kejadian yang sesungguhnya. Jadi pada saat ada siswa, betul. Jadi pada saat ada siswa katakanlah bermasalah, kemudian oleh wali kelasnya diajak menemui saya, kemudian saya lakukan proses bimbingan kepada anak tersebut, saya minta guru wali kelasnya tetap hadir di ruang BK, melihat bagaimana cara saya membimbing siswa. Jadi real kasus Bu, jadi bukan simulasi. Oke. Maksud saya seperti ini Pak Arief. Ini kalau yang Pak Arief sudah lakukan kan adalah real kasus, kemudian mengajak teman-teman nih. Yang saya maksudkan adalah di luar dari konteks apa yang Pak Arief ingin bagikan dalam real kasus, untuk kemudian memahamkan secara konsep dan memahamkan secara konsep kembali kepada teman-teman, misalnya dengan mungkin Pak Arief berpikir butuh waktu misalnya, butuh suatu kegiatan barangkali untuk kembali memahamkan teman-teman supaya secara keseluruhan seperti itu. Ya, jadi saya perlukan itu, karena itu kemudian saya komunikasikan kepada kepala sekolah agar ada kesempatan, terutama pada saat pengajar praktik melakukan pendampingan individu. Nah, pada saat pengajar praktik melakukan pendampingan individu, ini kesempatan menurut saya untuk mensosialisasikan program guru penggerak kepada rekan-rekan guru yang lain, termasuklah menyampaikan bahwa di dalam program guru penggerak ini salah satu yang kita dapatkan adalah ini, bagaimana penekanan permasalahan penegakan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu, Bu. Oke, Pak Arief. Jadi ada rencana seperti itu Pak Arief ya? Ya, rencananya pada saat PI nanti Bu, pada saat pendampingan individu keberapa Bu ya, pengajar praktik nanti akan melihat bagaimana kita melakukan proses menjalankan segitiga restitusi itu. Nah, ya, pada saat itulah sekaligus saya akan mintakan waktu kepada kepala sekolah agar baik saya bersama dengan pengajar praktik nanti bisa menjelaskan tentang program guru penggerak, sekaligus menjelaskan tentang bagaimana penanganan permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Rencananya begitu, Bu, insya Allah. Rencananya seperti itu. Selain kepala sekolah, apa ada orang lain yang ingin Pak Arief butuhkan dalam
perencanaan ini? Sementara ini karena kepala sekolah yang berada pada posisi untuk mengambil keputusan berkenaan dengan usulan yang saya sampaikan, ya saya menyampaikannya baru ke kepala sekolah. Mungkin perlu juga Bu ya disampaikan ke wakil kurikulum ya agar nanti menyesuaikan waktu yang tepat untuk proses diseminasi. Ya, Pak Arif. Oke, Pak Arif. Butuh kepala sekolah, butuh wakil kurikulum supaya mendesain tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran lain seperti itu, Pak Arif ya. Ya, betul Bu. Dalam pemikiran Pak Arif nih, saat datang pendampingan individu, si pengajar praktik, ada kepala sekolah, kemudian desain waktunya didesain secara khusus. Rencana kegiatan seperti apa yang Pak Arif inginkan untuk memperhatikan teman-teman? Apakah sekedar sosialisasi kah atau dalam bentuk berbagi praktik baik, workshop dan lain sebagainya? Sementara ini mengingat jadwal juga yang cukup padat ya, tapi setidaknya jadi bentuknya saya bayangkan cukup dalam bentuk sosialisasi saja, karena di sana juga kan akan hadir pengajar praktik yang bisa ikut bantu menjelaskan. Nah, berkenaan dengan praktik baiknya, sebenarnya kalau untuk rekan-rekan guru wali kelas terutama itu sudah melihat langsung. Jadi selama saya mengikuti program guru penggerak ini, secara bersamaan saya mengajak rekan-rekan guru untuk ayo lihat bagaimana ketika saya mempraktikkan. Nah, jadi kalau untuk praktiknya rekan-rekan sudah melihat, tapi tinggal bagaimana kita menegaskan tentang arti pentingnya kenapa ini harus dilaksanakan, termasuklah kenapa kita harus mengikuti program guru penggerak. Nah, nanti saya harapkan bisa mendapatkan bantuan penjelasan dari pengajar praktik, Bu. Oke, Pak Arif. Menurut Pak Arif, sudah Bagaimana, Bu? ya. Kalau menurut Pak Arif sudah pada sosialisasi ya? Dan menurut Pak Arif lagi nih, menurut Pak Arif ya, sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakannya kapan, Pak Arif? Belum ada kepastian waktu, tapi melihat kemungkinan kebiasaan di mana kita punya waktu agak luang ini biasanya hari Jumat, Bu. Biasanya hari Jumat, selesai dari jam pertama itu kan kita ada kegiatan bergiliran ya, ada senam, ada kerja bakti, atau ada juga jalan sehat. Nah, mungkin pada rentang waktu itu biasanya di jam keduanya agak luang, mungkin bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya, Pak Arif. Oke, Pak Arif. Berarti hari Jumat lusa ya? Besok kan Kamis, besok. Ya, saya komunikasi dulu Bu dengan Oke, wakil kurikulum dan kepala sekolah memastikan kira-kira kalau hari Jumatnya Jumat kapan yang bisa dimanfaatkan. Pak Arif, yakin hal ini bisa dilakukan? Menurut Pak Arif? Sampai sejauh ini melihat kecenderungan reaksi kawan-kawan, ini mungkin bisa untuk dilaksanakan Bu. Jadi tinggal memastikan izin dari kepala sekolah dan wakil kurikulum mengatur jadwalnya. Oke, Pak Arif. Berarti selanjutnya bersiap untuk melakukan sosialisasi dan butuh untuk kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum dan juga penentuan waktunya seperti itu Pak Arif ya. Insya Allah, seperti itu Bu. Pak Arif, sebelum kita selesaikan percakapan ini, apa apa ada hal yang ingin Pak Arif sampaikan atau apakah sampaikan ya atau hal-hal yang Pak Arif ingin simpulkan dalam pertemuan ini? Silahkan. Saya menjadi terdorong memastikan bahwa apa yang saya rencanakan ini harus dilaksanakan. Jadi melalui pertemuan ini setidaknya saya menjadi diyakinkan Bu bahwa apa yang saya rencanakan itu baik, kemudian juga benar dan realistis untuk dilaksanakan. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan, ini membuat saya untuk, oh ya, baik, saya harus merapihkan rencana saya, kemudian harus dikomunikasikan langsung agar bisa betul terlaksana. Begitu, Bu. Bagaimana perasaannya Pak Arif?
menjadi lebih nyaman, apa yang menjadi beban pikiran ini bisa terurai ya, menjadi tahapan-tahapan langkah aksi apa yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Arief untuk sesi percakapan kali ini. Terima kasih Ya, juga atas saya yang terima kasih. Saya yang terima kasih Bu Wahda untuk pertemuan ini luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan Pak Arief ya. Terima kasih Insya sudah Allah. membantu saya dalam sesi ini. Saya cukupkan sampai di sini Pak Arief, dan luar Baik biasa Bu. ini. Wabillahi taufiq wal Terima hidayah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya proses coachingnya Bu Wahda. Ya. Nah, kita mau ngobrol lagi ya Bu, melanjutkan di sesi terakhir ya, pasca observasi. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengetahui dulu, kira-kira bagaimana sih Ibu menilai performa Ibu tadi? Khususnya di dalam pengembangan satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Penilaian Ibu Ya. seperti apa? Kalau penilaian saya masih berada di angka, kalau dalam progres persen nih Bu Titin ya, saya di angka 75 menurut saya. 75% ya. 75%. Iya. Berarti belum terlalu maksimal. Kalau Iya. sebelum tadi, sebelum melakukan sesi coaching, berada di persentase berapa kira-kira yang tadi sebelumnya? Seperti yang saya sampaikan Masih 30 sebelumnya. ya? Ya, masih 30, 30. tapi tadi saya Ya. merasa saya Ya. sudah ada ada progres ya, ada Ya. progres Kira-kira. dari apa yang saya ingin kembangkan. Namun saya merasa belum maksimal untuk di sisi tadi. Oke. Karena ada beberapa nih Bu Titin. Ya. Bu Titin ya, karena ada beberapa yang menurut saya nih, penilaian saya kenapa saya berada di 75% itu sendiri. Nah, saya melihat, saya sadar pada saat mengajukan pertanyaan itu, saya agak susah memilih kata yang cocok dengan kata kunci yang disampaikan si coachingnya ini Pak Arief. Saya hampir kepleset tadi, ada 2 kali saya hampir kepleset. Menurut saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaiannya sendiri ya, bahwa sudah pada prosentase 75%. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Wahda? Ya. Dengan senang hati Bu Titin, silahkan. Ya, tadi saya melihat secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya, dengan Pak Arief. Kemudian alurnya juga saya melihat sudah sesuai dengan alur Tirta, juga sudah mendengarkan dengan rasa ya, karena tadi sudah ada, meskipun penjelasan coach itu panjang lebar, tetapi Ibu juga karena mendengarkan dengan rasa tadi itu, sehingga Ibu juga bisa men-summarize, bisa merangkum, dan membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Selain itu, saya juga melihat dari sisi kompetensi untuk pengembangan pertanyaan berbobot, saya sudah mencatat beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Proses tadi juga yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemudian juga tidak memberikan solusi ya, tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kelihatan sekali bagaimana Pak Arief tadi itu bisa berusaha mengingat ya, sampai melihat ke atas, memikirkan ya, kemudian merenung, kemudian juga berusaha merangkai data-data, fakta-fakta yang bisa dipikirkan oleh Pak Arief, sehingga dia bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu, dan bisa menemukan beberapa strategi-strategi untuk menyelesaikan ataupun mendapatkan solusi-solusi ya. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan ini, pendapat Ibu bagaimana? Ya. Pendapat saya senang. Ternyata seperti tadi Ya. saya sampaikan bahwa di awal saya menurut penilaian tersendiri bagi saya itu saya masih di kategori 30% ya. Kemudian tadi proses yang berjalan mungkin karena
ini adalah sebuah hal yang sudah saya sepakati dan sebelumnya saya sudah berlatih dan saya melihat ada progres. Saya sangat merasa sangat-sangat senang. Ya. Ternyata kalau kita fokus pada satu hal, justru akan membuat kita menarik hal yang lain dan itu akan sangat membantu kita dalam mengembangkan kompetensi yang kita yang kita inginkan Ingin seperti itu. kembangkan, ya. Ya, ingin kembangkan. Yang saya melihatnya seperti itu betul. Iya, tadi memang sangat asik sekali ya melihat bagaimana Ibu bisa dengan kemampuan untuk memberikan pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif. Nah, kalau pencapaiannya sudah 75%, ini saya kira sudah lebih dari cukup ya, sudah baik lah, sudah kategori baik. Nah, apa ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Ya, ada Bu Titin. Tadi saya sedikit tidak sabar Bu Titin. Saya mungkin dalam kehadiran sepenuhnya ketika melakukan proses coaching itu saya butuh kesabaran lagi nih. Tadi saya hampir kepleset untuk memberikan solusi, kemudian saya sadar, saya dalam posisi coaching, tidak boleh memberikan saran, dan itu saya kemudian membalikkan dalam sebuah pertanyaan konfirmasi. Ya, seperti itu. Nah, itu lagi yang akan saya kembangkan menurut saya, dan merupakan kebutuhan saya untuk sesi-sesi selanjutnya. Oke, berarti dalam hal itu yang akan dikembangkan. Nah, sudah terbayang apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan area tadi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah Saya sudah terbayang? terbayang, Ya. sudah terbayang. Ya. Setelah sesi ini mungkin nanti bukan Pak Arif lagi, ada teman saya, mungkin jangan dulu teman sekolah deh. Saya mungkin di dalam rumah saya ingin lakukan coaching sama suami saya dulu. Kalau dalam rumah sekalian melatih kesabaran juga. Menurut saya seperti itu. Ya, sebelum nanti kita bertemu dengan teman-teman rekan-rekan sejawat di sekolah untuk kemudian saya praktikkan lagi. Iya, terus Nanti, berarti kalau iya, berarti di rumah akan dilakukan lagi ya. rencananya Kapan? seperti itu. Kapan rencananya, Bu? Kalau sekarang jangan dulu, besok atau sebentar malam boleh sekalian melatih kesabaran. Ya, jadi berarti kalau tadi di sekolah ya bersama dengan Pak Arif, berarti akan mencoba di area yang lain ya, saya kira. Oke, Ibu Wahda, kira-kira kita sudah banyak ngobrol, mulai dari praobservasi, saya sudah mengamati Ibu bagaimana Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Arif, kemudian barusan kita sudah berdiskusi ngobrol-ngobrol di pasca observasi. Nah, saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari proses ini. Dari proses ini saya mendapatkan begini. Tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya, saya masih di rentang nilai presentasi 30%, kemudian pasca prosesnya itu saya merasa 75%. Saya merasa ada hal yang mendorong saya, dan ini sangat luar biasa ketika ada orang yang kemudian mengamati, kita akan lebih fokus lebih fokus, dan itu memicu otak dan cara berpikir kita supaya tetap on the track. Dan menurut saya ini harus terus dipaksakan untuk ada yang mengamati, kemudian menjadi sebuah pembiasaan nanti. Seperti itu, Bu Supriyati. Iya, oke. Semoga apa yang sudah di-planning-kan ya untuk pengembangan kompetensinya ke depan bisa direalisasikan, kemudian bisa berkembang semua kompetensi coaching-nya ya terutama. Dan bisa intinya bisa dilakukan, dan semakin banyak yang bisa Ibu bantu untuk pendampingan ya, memberikan bantuan solusi dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Wahda, kita sudah selesai melakukan supervisi ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya. Sekian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya antar ke depan Bu ya, ayo. Ya, terima kasih. Ya.